Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsul, Ibu Dr. Husnul selaku dosen pengampu mata kuliah studi tentang analisa pasar tenaga kerja. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, teman-teman seperjuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifuddin, mahasiswa program Pascasarjana S3 Program Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang angkatan tahun 2022 kelas B. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari buku Labor Economics yang ditulis oleh Josh J. Borjas, khususnya pada bab 9 yang membahas mengenai labor market discrimination atau diskriminasi tenaga kerja. Dalam bab labor market discrimination ini, di sini di dalam buku ditulis atau dibagi menjadi beberapa pokok bahasan. Ada 11 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah race and gender in the labor market. Yang kedua, the discrimination coefficient. Yang ketiga, employer discrimination. Yang keempat, employee discrimination. Yang kelima, customer discrimination. Yang keenam, statistic discrimination. Yang ketujuh, experimental evidence on discrimination. Yang kedelapan, measuring discrimination. Yang kesembilan, policy application, determinant of the black-white wage ratio. Yang kesepuluh, discrimination against other groups. Yang kesebelas, policy application, determinant of the female-male wage ratio. Sebelum kita memasuki pada pokok bahasan selanjutnya, jadi yang dimaksud dengan diskriminasi ini apa? Jadi Borjas menyatakan diskriminasi di pasar tenaga kerja adalah adanya kesenjangan upah dan kesempatan kerja untuk pekerjaan yang sama dengan disebabkan oleh adanya faktor penyebab, yaitu antara lain faktor ras, gender, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Diskriminasi pasar tenaga kerja ada jika pekerja yang memiliki karakteristik produktif identik diperlakukan berbeda karena kelompok demografis mana mereka berasal. Dalam undang-undang untuk di negara kita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 1 ayat 3 tentang hak asasi manusia memberi penjelasan. Diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia. Perbedaan manusia atas dasar apa? Atas dasar agamanya, sukunya, rasnya, etniknya, kelompoknya, golongannya, status sosialnya, status ekonominya, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang mana dari perbedaan itu berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan? Jadi dalam hal ini Kantor Perburuan Internasional atau yang kita kenal dengan sebutan ILO, International Labour Organization, pada tanggal 20 Juni tahun 1958 menetapkan Konvensi Nomor 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Di Indonesia konvensi ini dinyatakan berlaku sejak 7 Mei tahun 1999. Melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan,
Konvensi menegaskan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan yang dimaksud adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pilihan yang didasarkan atas dasar rasnya, warna kulitnya, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan, atau asal-usul dalam masyarakat, yang mana berakibat hilangnya atau berkurangnya kesetaraan, kesempatan, atau perlakuan dalam pekerjaan atau juga dalam jabatannya. Kita masih pokok bahasan yang pertama, yaitu race and gender in the labor market. Ras dan gender di pasar tenaga kerja. Di sini Borges menyampaikan perbedaan dan kesempatan kerja dapat terjadi di antara pekerja dengan keterampilan yang sama dan bekerja dengan pekerjaan yang sama karena latar belakang ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik, ataupun karakteristik lain yang tampak tidak relevan. Perbedaan tersebut dapat dikatakan sebagai diskriminasi pasar tenaga kerja. Diskriminasi terjadi ketika pelaku pasar tenaga kerja dengan mempertimbangkan faktor seperti perbedaan-perbedaan ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik, ataupun karakteristik lain dalam melaksanakan transaksi ekonominya. Sementara di negara kita, untuk masalah regulasi ras dan gender ini diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana mengakui setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Juga Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, khususnya yang mengatur langkah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan. Konvensi International Labour Organization Nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk perlindungan dari diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatannya, termasuk untuk pekerja perempuan dan pekerja yang termasuk dalam kelompok rentan dan minoritas. Jadi, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang diimplementasikan dalam berbagai program demi mewujudkan pengarus utamaan gender dan pembangunan yang berperspektif perempuan. Di antaranya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja. Juga Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengatur langkah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan. Juga Konvensi ILO yang juga tadi sudah saya sebutkan, Nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, termasuk perlindungan dari diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatannya. The discrimination coefficient atau koefisien diskriminasi. Analisis ekonomi diskriminasi pertama kali dicetuskan oleh Gary Becker. Dasar teori pasar tenaga kerja Becker adalah konsep diskriminasi selera. Misal, dua tipe pasar tenaga kerjanya adalah tenaga kerja kulit putih dan tenaga kerja kulit hitam. Perusahaan kompetitif menghadapi harga konstan untuk input tersebut. W subscript W adalah tingkat upah untuk pekerja kulit putih, sedangkan W subscript B adalah tingkat upah untuk pekerja kulit hitam. Jika perusahaan memiliki stigma buruk terhadap kulit hitam,
perusahaan akan mengalami disutilitas dari merekrut pekerja kulit hitam. Semakin besar stigma buruk, semakin besar pula disutilitas dalam merekrut pekerja kulit hitam, di mana semakin besar pula koefisien diskriminasinya. Beberapa perusahaan kulit hitam mungkin memiliki prejudice jenis lain, yaitu lebih memilih merekrut pekerja kulit hitam. Hal itu tersebut dapat dikatakan nepotism dan mengimplementasikan biaya utilitas penyesuaian perusahaan dalam merekrut pekerja yang lebih disukai sebesar W sektor B dikali 1 dikurangi N, di mana N, nah ini N adalah koefisien nepotisme yang bernilai positif. Definisi selera Becker dapat diaplikasikan pada interaksi ekonomi lainnya. Diskriminasi ini dapat menimbulkan diskriminasi pekerja atau diskriminasi perusahaan atau diskriminasi pada konsumen. Selanjutnya, employer discrimination atau diskriminasi pemberi pekerjaan. Misal terdapat dua jenis pekerja di pasar tenaga kerja, yaitu pekerja kulit putih dan pekerja kulit hitam. Perusahaan kompetitif memutuskan berapa banyak input yang akan dipekerjakan dengan asumsi pekerja kulit putih dan kulit hitam adalah substitusi sempurna. Fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan fungsi dikalikan EW plus EB, di mana Q adalah output perusahaan, sedangkan EW merupakan jumlah pekerja kulit putih yang direkrut, sedangkan EB adalah jumlah pekerja kulit hitam yang direkrut. Output perusahaan akan bergantung pada jumlah pekerja yang direkrut terlepas dari ras mereka. Jadi ini tanpa melihat dari ras. Karena produktivitas pekerja kulit putih dan hitam sama produktivitasnya, perbedaan dari status ekonomi keduanya akan disebabkan oleh perilaku diskriminatif dari pelaku pasar. Selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan mengenai employer discrimination atau diskriminasi pemberi kerja. Di negara Indonesia, beberapa aturan perundang-undangan dan acuan atau pedoman yang melarang tindakan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan antara lain yaitu pada pasal 28 Junto 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh memberikan sanksi pidana bagi siapapun yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja atau buruh dalam menjalankan aktivitas keserikat buruhannya. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengakui setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengatur perlindungan pekerja dan disabilitas termasuk perlindungan dari tindakan diskriminasi. Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja dan Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menegaskan setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi dan berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Employee discrimination, diskriminasi pekerja. Pekerja juga dapat melakukan diskriminasi. Misal, pekerja kulit putih tidak suka bekerja dengan pekerja kulit hitam. Sementara pekerja kulit hitam indifferent terhadap ras rekan kerjanya. Tidak seperti diskriminasi perusahaan.
Diskriminasi pekerja tidak menyebabkan perbedaan upah antar pekerja kulit hitam dan pekerja kulit putih dengan keterampilan yang sama. Perusahaan yang buta warna akan tetap merekrut pekerja yang lebih murah. Artinya perusahaan yang tidak melihat warna kulitnya, pekerjanya kulit hitam atau kulit putih, itu tidak melihat seperti itu. Diskriminasi pekerja juga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dari perusahaan. Regulasi terhadap diskriminasi atau karyawan atau pekerja di negara kita diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 seperti yang sudah sampaikan di atas, juga pasal 88 ayat 1, ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000, juga Undang-Undang Nomor 80 tahun 1997 seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Customer discrimination atau diskriminasi pelanggan atau konsumen. Jika orang kulit putih tidak suka membeli dari penjual kulit hitam, diskriminasi konsumen akan menurunkan permintaan barang dan jasa yang dijual oleh minoritas. Selama perusahaan dalam mengalokasikan pekerjaannya di posisi yang sesuai, diskriminasi konsumen tidak akan terlalu penting. Misal, meletakkan pekerja kulit hitam di pekerjaan yang hanya memerlukan sedikit kontak dengan konsumen, dan meletakkan pekerja kulit putih pada pekerjaan sektor jasa. Diskriminasi konsumen akan memiliki efek negatif terhadap upah pekerja kulit hitam ketika perusahaan sulit menyembunyikan pekerja kulit hitam dari pabrik. Perusahaan yang memperkerjakan pekerja kulit hitam pada posisi sales harus menurunkan harga produk untuk mengkompensasi disutilitas pembeli kulit putih. Sedangkan di negara kita, regulasi diskriminasi konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur tegas bahwa hak konsumen adalah mendapatkan layanan tanpa diskriminasi apapun. Pasal 4 huruf G berbunyi, hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya atau miskin, atau status sosial lainnya. Dalam pasal 7 huruf C berbunyi, kewajiban pelaku usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat sebagai berikut. Jadi hak konsumen ada hak dalam memilih barang, hak mendapat kompensasi dan ganti rugi, hak mendapat barang dan jasa yang sesuai, hak menerima atas segala informasi pasti, hak pelayanan tanpa adanya tindak diskriminasi. Selanjutnya mengenai statistik diskriminasi atau diskriminasi statistik. Perbedaan ras dan jenis kelamin dapat muncul bahkan ketika tidak terdapat stigma tertentu. Ketika keanggotaan dalam grup tertentu memberikan informasi mengenai keterampilan dan produktivitas seseorang. Misal, ada sebuah perusahaan yang tidak melakukan diskriminasi, baik terhadap warna kulit maupun jenis kelamin, sedang membuka lowongan pekerjaan. Terdapat dua individu yang melamar dengan resume dan hasil wawancara yang sama persis. Perbedaannya adalah hanya satu pria dan satu wanita dari dua pelamar tadi. Perusahaan yang kesulitan memilih salah satu kandidat kemudian mengevaluasi riwayat pekerjaan yang pernah direkrut perusahaan.
Dari statistik yang ada, kebanyakan wanita mengundurkan diri dari perusahaan ketika berumur akhir 20-an. Perusahaan kompetitif biasanya menggunakan diskriminasi statistik untuk mengisi gap informasi yang ada ketika perusahaan tidak dapat memprediksi suatu transaksi ekonomi. Selanjutnya mengenai experimental evidence on discrimination atau bukti eksperimental diskriminasi. Perbedaan upah berdasarkan ras, etnis, dan jenis kelamin dapat muncul meskipun pemberi kerja tidak berprasangka buruk. Ketika perusahaan tidak memiliki informasi lengkap tentang produktivitas pekerja tertentu, mereka mungkin menggunakan karakteristik agregat kelompok sebagai indikator produktivitas pekerja. Diskriminasi statistik mengarah pada perlakuan diferensial pada keterampilan bekerja. Selanjutnya, yaitu untuk measuring discrimination atau mengukur diskriminasi. Jadi misalkan terdapat dua grup pekerja, itu antara pekerja pria dan pekerja wanita. Rata-rata upah pria WM dan rata-rata upah wanita WM. Kemungkinan diskriminasi terjadi pada perbedaan rata-rata. Namun, definisi diskriminasi tersebut tidak cukup menjelaskan karena banyak faktor lain yang dapat menyebabkan perbedaan upah antara pria dan wanita. Definisi diskriminasi pasar tenaga kerja yang lebih tepat membandingkan upah antara pekerja dengan keterampilan yang sama. Policy application, determinant of the black-white wage ratio atau penerapan kebijakan penentu hitam putih rasio upah. Regulasi di Indonesia pada pasal 88 ayat 3 Undang-Undang 13 tahun 2003 junto Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kebijakan pengupahan meliputi upah minimum, upah kerja lembur, bentuk dan cara pembayaran upah, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya, struktur dan skala upah, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Adapun prinsip kebijakan pengupahan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang 13 tahun 2003 junto Undang-Undang 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2001 adalah sebagai berikut. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 88 ayat 1 dan ayat 2. Juga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Undang-Undang 11 tahun 2020, dan Pasal 2 ayat 1. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, untuk pekerjaan yang sama nilainya. Discrimination against other groups atau diskriminasi terhadap kelompok lain. Dalam bukunya, Borjas menulis kebangkitan imigrasi besar-besaran dalam beberapa dekade terakhir sangat mengubah ras dan campuran dari etnis dari populasi Amerika Serikat dan memicu minat untuk mendokumentasikan proses penentuan upah untuk kelompok ras dan etnis lainnya. Pertumbuhan populasi Hispanik di Amerika Serikat sangat mencengangkan. Pada tahun 1980, Hispanik yang awalnya terdiri dari 6,4% dari populasi dibandingkan dengan 11,7% untuk kulit hitam. Pada tahun 2022, orang Hispanik telah menjadi kelompok minoritas terbesar dalam populasi yang terdiri dari 13,4% populasi. Tetapi proporsi di sedangkan di pihak lain
proporsi orang kulit hitam hanya meningkat 1% poin menjadi 12,7%. Policy application, determinant of the female-male wage ratio, aplikasi kebijakan atau penentu rasio upah laki-laki dan perempuan. Kesenjangan upah dapat tumbuh karena serangkaian pilihan individu dalam menghadapi dan membuat keputusan dalam kehidupan kerja mereka, seperti pendidikan, pekerjaan, profesi, atau perdagangan sektor perusahaan besar atau kecil, bekerja paruh waktu atau full time, pelatihan tambahan pada pekerjaan. Laki-laki dan perempuan biasanya membuat pilihan yang berbeda. Pilihan ini biasanya terjadi karena gender. Bukan berarti semua yang mendasari pilihan adalah kehendak bebas dari laki-laki ataupun perempuan. Sebagai contoh, perempuan yang cenderung memilih pekerjaan yang lebih mudah dikombinasikan dengan kehidupan berkeluarganya. Misalnya jam kerja yang fleksibel, atau bekerja paruh waktu, atau perempuan memilih perusahaan atau tempat kerja yang lokasinya di dekat rumah mereka, meskipun perusahaan yang ada di dekat rumah mereka itu hanya perusahaan kecil, di mana kalau perusahaan kecil secara otomatis juga biasanya gaji atau honor yang diterima juga kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk perbaikan sebagai bahan diskusi ke depannya. Terima kasih, thank you, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.